Kembali lagi bersama saya Muhammad Sabri Huda. Kita lanjut ulasan yang kemarin. Nah, kalau kemarin saya sudah menerangkan pembuatan program ramalan zodiak menggunakan aplikasi NetBeans beserta source code-nya atau codingannya. Selanjutnya kita akan sedikit mengulas tentang beberapa algoritma. Yang pertama adalah kompleksitas algoritma. Kompleksitas algoritma ada dua macam, yaitu kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Kompleksitas waktu dari algoritma adalah mengukur jumlah perhitungan komputasi yang dikerjakan oleh komputer ketika menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan algoritma. Ukuran yang dimaksud mengacu ke jumlah langkah-langkah perhitungan dan waktu tempuh pemrosesan. Nah, sedangkan kompleksitas waktu kompleksitas ruang berkaitan dengan sistem memori yang dibutuhkan untuk eksekusi program. Untuk mengukur kebutuhan sebuah algoritma, yaitu dengan mengeksekusi langsung algoritma tersebut pada sebuah komputer. Lalu dihitung beberapa lama durasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah persoalan dengan n yang berbeda-beda, kemudian dibandingkan hasil komputasi algoritma tersebut dengan notasi kompleksitas waktunya untuk mengetahui efisiensi algoritmanya. Nah, dari kompleksitas algoritma ini lanjut ke algoritma greedy. Algoritma adalah langkah dalam mencari solusi atas sebuah masalah. Banyak sekali algoritma yang dapat kita gunakan untuk membangun sebuah program atau memecahkan masalah. Salah satunya adalah algoritma greedy. Algoritma greedy merupakan metode yang paling populer untuk memecahkan persoalan optimasi. Greedy sendiri diambil dari bahasa Inggris yang artinya rakus, tamak atau serakah. Prinsip algoritma greedy ialah take what you can get now. Algoritma greedy membentuk solusi langkah per langkah atau step by step. Terdapat banyak pilihan yang perlu dieksplorasi pada setiap langkah solusi. Oleh karena itu, pada setiap langkah harus dibuat keputusan yang terbaik dalam menentukan pilihan keputusan yang telah diambil pada suatu langkah tidak dapat diubah lagi untuk selanjutnya. Kalau sudah ada hasilnya, kita tidak bisa mengubah lagi menggunakan algoritma greedy. Nah, seperti itulah. Lanjut, algoritma Borovka. Algoritma Borovka ini adalah algoritma serakah untuk menemukan minimum spanning tree. Serakahnya tersendiri, bukan seperti algoritma greedy. Ini serakah untuk minimum spanning tree dalam grafik atau hutan minimum spanning dalam kasus grafik yang tidak terhubung. Algoritma ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1926 oleh Otakar Borovka sebagai metode membangun jaringan listrik yang efisien untuk Moravia. Algoritma ini ditemukan kembali oleh Coet pada tahun 1938 dan ditemukan lagi oleh Florek, Lukasiewicz, Perkal, Steinhaus, dan Zursky pada tahun 1951 dan ditemukan lagi oleh George Solin pada tahun 1965. Algoritma ini sering disebut sebagai algoritma Solin, terutama dalam literatur komputasi paralel. Dalam komputasi paralel, algoritma ini dimulai dengan menemukan insiden tepi berbobot minimum ke setiap simpul dari grafik dan menambahkan semua titik tepi tersebut ke hutan. Kemudian ia mengulang proses serupa untuk menemukan tepi dengan bobot minimum dari setiap pohon yang dibangun sejauh ini
ke pohon yang berbeda, dan menambahkan semua tepi itu ke hutan. Setiap pengulangan dari proses ini mengurangi jumlah pohon di dalam setiap komponen grafik yang terhubung hingga paling banyak setengah dari nilai sebelumnya. Jadi setelah banyak pengulangan secara logaritmatik, proses selesai. Ketika itu terjadi, himpunan tepi yang telah ditambahkan membentuk hutan merentang minimum. Nah, itu sedikit penjelasan dari algoritma Borovka dan algoritma greedy ditambah kompleksitas algoritma. Nah, cukup sekian dari video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya dari mahasiswa Teknik Informatika Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Salam, bila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.